kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, aku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya. Sesuai dengan pujian ini kami menyadari apabila kami berjalan menurut mau kami sendiri, maka kami akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah kami menyadari hanya tangan kuat dari Bapa Yahweh lah yang menuntun kehidupan kami. Karena itu ajar kepada kami pada hari ini untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Berikan juga kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, pada hari ini sesuai dengan flyer yang sudah diterima, saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Menolong Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan kita tolong dan bagaimana cara menolongnya. Kita akan lihat terlebih dahulu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16, ayat 1-3. Nah, Yohanes 16 ayat 1-3. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara yang keras sampai telinga kita mendengarkan suara kita sendiri. Siap? 2, 3. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu jangan tersandung. Mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim, dan mereka akan melakukan hal-hal ini kepada kamu, karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Aku. Saya garis bawahi kata-kata ini, saudara, supaya kamu jangan tersandung. Artinya akan ada orang yang tersandung karena melihat ada orang yang menolong Tuhan. Kemudian saya garis bawahi juga di sini. Setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah. Baru-baru ini saya menerima YouTube tentang adanya pembunuhan massal di salah satu negara, dan saya menerima videonya itu orang dibuang begitu saja, ada ratusan orang, saudara-saudara, penganiayaan yang terjadi pada akhir zaman. Nah, mereka melakukan itu dengan pikiran mereka sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim mereka. Dan mereka melakukan hal-hal ini kepada kamu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Aku. Di sini dikatakan, tetapi saatnya sedang tiba. Pada saat kitab ini ditulis memang sedang tiba. Tetapi sekarang sudah tiba. Ya, jadi
ini sebuah ayat nubuatan dan ternyata nubuatannya tergenapi, saudara-saudara. Nah, orang yang menolong Tuhan menurut ayat ini karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Yeshua, tidak mengenal Yahweh maupun Yeshua. Nah, padahal Elohim itu maha kuasa, namanya juga Tuhan. Kalau Tuhan tidak maha kuasa, itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Kita lihat ayatnya, Kejadian 17 ayat yang ke-1. Nah, ini perhatikan saudara, ini hurufnya, ini membacanya. Wayehi Afram ben Tisim sana wetesa sanim wayera Yahweh el Afram wa yomer elai ani el Sadai hidalek lepanai wehye tamim. Ini terjemahan kata perkatanya di bawahnya. Kalau diterjemahkan secara literar bunyinya seperti apa? Dan terjadilah Afram berusia 99 tahun dan Yahweh menampakkan diri kepada Afram dan berfirman kepadanya, Akulah apa saudara-saudara? El Shaddai, berjalanlah di hadapanku dan jadilah sempurna. El Shaddai itu dari kata Elohim Shaddai yang artinya Elohim Maha Kuasa. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa Elohim yang Maha Kuasa itu? Keluaran 6 ayat yang kedua, ini hurufnya, kalau ini bunyinya, Wa yedaber Elohim el Moshe, wa yomer elai ani Yahweh, dan berbicara Elohim kepada Moshe, Moshe itu Musa, dan berkata kepadanya, Akulah Yahweh. Yang bicara siapa saudara? Yahweh. Ayat selanjutnya. Waera el Afram el Yitzhak ve el Yakob be el Shaddai usmo Yahweh nodati lahem. Dan aku menampakkan diri kepada Afram, kepada Yitzhak dan kepada Yakub sebagai Tuhan atau El yang Maha Kuasa. Ini El Shaddai ya. Elohim yang Maha Kuasa, tetapi nama saya Yahweh, bukankah atau tidakkah saya ungkapkan kepada mereka? Jadi Mose memang belum mengenal Yahweh karena sebagaimana kita ketahui sejak bayi, Mose ada di mana? Di Mesir, di Mitsrayim, di istana Paro atau Fir'aun, jadi dia tidak mengenal. Tetapi Yahweh sudah memperkenalkan diri kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, Yahweh itu adalah Elohim yang Maha Kuasa. Maka ketika dia turun ke dalam dunia ini, menjadi seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yeshua HaMashiach pun berkuasa. Yeshua menciptakan 5 roti 2 ikan yang dapat memberi makan 5.000 laki-laki ditambah kelebihan sebanyak berapa? 12 bakul, 12 keranjang ya. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanan 6 ayat 4 sampai 13. Di capture saya tidak ada karena saya hanya mengambil capture yang diperlukan yang ada Ibraninya. Yang biasa saja ditayangkan Yohanan 6 ayat 4 sampai 13. Ya. Kita baca bersama-sama ya dengan bersuara supaya menjadi kol HL atau suara Elohim bagi kita semuanya. Siap? 2, 3. Dan Pesak, yaitu perayaan orang-orang Yahudi semakin dekat. Kemudian sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yeshua berkata kepada Filipus, dari mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?
dan dia mengatakan hal itu untuk mengujinya, karena dia sendiri mengetahui apa yang akan segera dia lakukan. Filipus menjawab kepadanya, roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil. Seorang dari antara para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Kepa, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? Namun Yeshua berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Dan di tempat itu terdapat banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah. Jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria, dan Yeshua mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang sedang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih, agar tidak ada yang terbuang. Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yaitu apa yang berlebih seusai makan. Amin. Nah, disebutkan jumlahnya berapa saudara-saudara? Kira-kira 5.000 laki-laki. Perempuannya belum dihitung ya. Ada perempuan enggak? Ada, dan biasanya perempuannya lebih banyak. Jadi diperkirakan ya plus minus 10.000 orang lah. Belum anak-anak. Ya. Bagaimana mungkin Yeshua memberi makan hanya dengan berapa saudara-saudara? 5 roti dan 2 ikan. Mbok diurus, diseset-seset sekecil-kecilnya paling dapat seupil-upil saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang bisa kenyang, apalagi sisa 12 bakul. Tetapi ini menunjukkan bahwa Yahweh, Dia yang Maha Kuasa El Shaddai, Dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, Dia juga berkuasa. Ya. Kemudian ketika Yeshua memberi ikan kepada murid-muridnya, sebetulnya ada banyak sekali, tapi saya hanya sampaikan 2 hal saja. Kita lihat Yohanan 21. Yohanan 21 ayat 1 sampai ayat 14. Nah, saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara ya. Sesudah hal-hal ini, Yeshua menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias, dan beginilah dia menampakkan dirinya. Simon Kepa dan Toma yang disebut Didimus, dan Natanael dari Kana, Galil, dan anak-anak Zebedeus, dan 2 orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Simon Kepa berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Mereka berkata kepadanya, kami juga pergi bersamamu. Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yeshua berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yeshua. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun? Mereka menjawab kepadanya, tidak.
Dan dia berkata kepada mereka, tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Lalu murid Yesua kasih itu berkata kepada Kepa, itu adalah Tuhan. Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Kepa mengenakan pakaiannya sebab ia telanjang. Yang dimaksud telanjang di sini bukan telanjang bugil, tapi tidak pakai baju. Dan dia menceburkan dirinya ke danau. Dan datanglah murid-murid lainnya dalam perahu kecil itu, sebab mereka tidak jauh dari darat, melainkan kira-kira 200 hasta jauhnya, sambil menarik jala ikan itu. Lalu ketika mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Yesua berkata kepada mereka, bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap. Simon Kepa naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor. Dan sekalipun demikian, banyak jala itu tidak koyak. Yesua berkata kepada mereka, mari sarapanlah. Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani menanyai dia, siapakah engkau? Karena mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesua maju dan mengambil roti serta memberikan kepada mereka. Demikian pula dengan ikan-ikan itu. Inilah untuk ketiga kalinya Yesua tampak oleh para muridnya setelah dibangkitkan dari antara orang mati. Cukup sampai ayat 14 ya. Jadi dari Yohanan ini menunjukkan bahwa Yesua berkuasa karena dia adalah Elohim itu sendiri. Walaupun ada orang yang menganggap Yesua itu hanya nabi saja, hanya manusia saja, tidak masalah. Karena Yesua tidak diterima atau ditolak mentah-mentah sekalipun, dia tetap Elohim. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Yahweh itu maha kuasa. Kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-12. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. Siap? 2, 3. Jika aku lapar, aku tidak perlu memberitahukan engkau, karena dunia ini dan segala isinya adalah milikku. Jadi seluruh dunia beserta dengan isinya itu miliknya Yahweh. Kalaupun Yahweh lapar, Yahweh tidak mungkin lapar, dia roh. Kalau Yesua lapar, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, karena Yesua dalam kapasitas manusia sempurna, ya, tapi dia bukan manusia, tetapi dalam tanda petik sebagai pattern atau pola manusia yang sempurna, dia bisa lapar. Jadi kalau orang tidak lapar, sampai berhari-hari tidak lapar, kecuali puasa ya. Kalau tidak lapar itu bukan manusia, saudara-saudara. Karena lapar itu sendiri menunjukkan bahwa manusia masih hidup dari daging. Jadi kita tahu bahwa Elohim itu maha kuasa. Kalau untuk memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya, sangat mudah. Baik berkat secara materi, berkat kesehatan, berkat keluarga, itu sangat mudah. Ya. Saudara percaya bahwa Tuhan sangat mudah untuk memberkati saudara? Memberkati jangan selalu dikonotasikan masalah uang. Ya, kesehatan itu juga datang dari Bapa Yahweh.
Lalu kenapa Pak buktinya saya kok sakit? Tuhan izinkan hal itu terjadi, punya maksud untuk kehidupan saudara. Jadi jangan hanya mengeluh. Satu hal yang paling dibenci oleh Tuhan adalah kalau manusia mengeluh. Tetapi Tuhan senang apabila kita mengucap syukur dalam keadaan apapun kehidupan kita. Yang jadi masalahnya, Tuhan siap memberkati, tetapi kitanya yang belum siap diberkati. Ya. Bagaimana orang yang siap diberkati? Nah, ini saudara perhatikan, supaya saudara diberkati. Mungkin secara keuangan saudara diberkati, tetapi secara keluarga dan sebagainya belum. Mungkin secara keluarga saudara diberkati, masa depannya oke, tetapi keuangan belum pegang uang yang cukup misalkan. Nah, bagaimana orang yang siap diberkati? Ini saya sampaikan supaya saudara diberkati. Yang pertama adalah memberkati. Memberkati untuk diberkati, bukan sebaliknya. Yang sering kita dengarkan, kita diberkati untuk memberkati, itu terbalik saudara-saudara. Karena ayatnya tidak mengajarkan demikian. Kita lihat Lukas 6 ayat 38. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara yang keras. Siap? 2, 3. Berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik yang telah dipadatkan dan yang telah digoncangkan. Dan yang terlimpah, mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu ukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Jadi kalimat pertama di situ katanya apa? Berilah, bukan terimalah baru aku akan memberi. Tetapi berilah maka kamu akan diberikan. Jadi memberkati untuk diberkati. Kalau kita bicara soal materi, untuk menolong orang tidak harus kaya. Banyak orang kaya, duitnya banyak, tetapi hatinya miskin karena tidak murah hati. Ya, itu yang banyak. Jadi saudara kalau ingin diberkati, saudara harus siap memberkati. Termasuk bagi kehidupan keluarga. Kalau keluarga saudara ingin diberkati menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, ya contohkan kepada dirinya sendiri dulu untuk orang lain. Supaya orang lain mencontoh kita, artinya kita sudah memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain mencontoh kita. Maka kita akan diberkati lebih lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal berkat materi, bagaimana supaya kita diberkati seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita harus membenci hutang. Kita harus apa? Membenci hutang. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu adalah orang yang bersandar kepada manusia. Lalu hutang boleh enggak? Boleh, asal bayar. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Kita membuka ayatnya di dalam Yirmiyahu atau Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Mari kita ucapkan, atau saudara saja yang baca dengan suara yang keras ya, sampai telinga saudara mendengar saudara sendiri, yang keras supaya suaranya bisa masuk ke audio. Siap? 2, 3. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Artinya
segala sesuatu yang akan kita kerjakan, semuanya kita bawa kekuatan Yahweh. Karena kita ini miliknya Dia. Bukan kita memiliki Tuhan, tapi Tuhan yang memiliki kita. Kan seringkali ada orang mengatakan, aku bangga memiliki engkau. Seperti misalkan laser pointer ini, saya bangga punya laser pointer ini. Berarti lebih berkuasa yang punya atau laser pointernya? Yang punya. Dan ayatnya tidak mengatakan begitu, tetapi setelah kita dikenal, kita menjadi miliknya. Jadi bukan aku bangga, aku memiliki engkau, tetapi aku bangga, aku dimiliki engkau. Saudara beriman bahwa saudara miliknya Bapa Yahweh? Karena kita semua adalah miliknya Bapa Yahweh. Amin. Kenapa ada orang yang mengira bisa menolong Tuhan yang Maha Kuasa? Tadi ayat-ayatnya mengungkapkan bahwa Tuhan kita adalah Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi kenyataannya, kenapa ada orang yang mengira bisa menolong Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kita kembali ke Yohanes 16 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, dan mereka akan melakukan hal-hal ini kepada kamu, karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku, tidak mengenal Yahweh maupun Yeshua. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa tidak mengenal Bapa Yahweh maupun Yeshua? Ada beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama, karena belum pernah mendengar. Ya kalau belum pernah mendengar, bagaimana kenal? Ya kan? Jika orang itu orang Kristen, ada enggak orang Kristen yang tidak mengenal Yahweh maupun Yeshua? Banyak sekali, saudara-saudara, ya. Kenapa? Karena pendetanya tidak tahu. Kenapa pendetanya tidak tahu? Karena tidak mau belajar, merasa cukup. Saya sudah cukup, enggak perlu belajar. Ini pendeta yang ketinggalan zaman. Seperti misalkan saya seorang dokter. Saya ini dokter spesialis ahli segala macam virus dan penyakit yang mematikan. Sekarang yang terkenal yang belum ada obatnya adalah Ebola. Di atasnya HIV. Tapi saya sudah bisa mengobati Ebola. Maka saya akan menjadi dokter yang paling laris. Setuju atau tidak? Setuju ya. Tapi tidak mau mempelajari, melakukan riset lebih lanjut. Kemudian ada virus baru lagi datang. Saya merasa tidak perlu pelajari lagi karena sudah cukup. Ketika orang banyak kena penyakit virus yang baru, saya menjadi dokter yang laku atau tidak? Tidak laku, saudara-saudara. Banyak pendeta yang seperti ini, merasa diri paling benar, menyalah-nyalahkan kita yang mengenal Bapa maupun Putra. Jawabannya ya itu-itu saja, padahal jawaban yang itu-itu saja sudah ada sanggahannya. Kalau saudara yang nonton YouTube mau melihat, saudara bisa mengakses di website https://synodegpf.org/sanggahan/. Nah, itu semua sanggahan saya ada. Tetapi mereka tidak mau mempelajari sehingga mereka merasa benar padahal sudah ada sanggahannya. Karena itu sangat menyedihkan pada zaman seperti ini masih juga ada pendeta yang mengatakan antara Islam dengan Kristen itu yang membedakan hanya nabinya saja. Saya sudah ngomong berkali-kali sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dan punya
nama sesembahan sendiri, hormatilah sesembahan orang lain. Tidak perlu harus disama-samakan. Memang antara Kristen dengan Islam total berbeda. Dari Adam dan Hawa ketika diciptakan sampai kitab Wahyu, apa yang ada di Samayim, yang ada di surga, semuanya beda. Karena itu tidak perlu disama-samakan. Justru kalau berbeda, tinggal berjalan di relnya masing-masing, tidak terjadi masalah. Hari ini, pagi ini saya mendapatkan video dari Pak Olam Ben David tentang kekisruan kembali tentang nama Allah di Malaysia. Ya mau sampai kapanpun terjadi kekisruan. Karena tidak sama disama-samakan. Contohnya, Isa itu sama dengan Yesus yang nama aslinya Yeshua. Ada pendeta yang berpikir seperti itu. Tapi ketika umat Islam mengatakan Isa itu tidak disalib, kok tidak terima? Harusnya diterima, karena kan dikatakan sama. Betul tidak, saudara-saudara? Nah ini sangat ironis, kontradiksi dan tidak konsekuen. Kalau kita jelas beda. Saya sudah menyampaikan itu di dalam YouTube saya. Jadi sangat ironis kalau zaman seperti sekarang yang bisa belajar melalui internet, ada pendeta Kristen yang mengatakan antara Islam dengan Kristen itu yang membedakan hanya nabinya. Saya bilang ini pendeta perlu belajar lebih lanjut. Karena banyak pendeta yang tidak mau belajar dan tidak bisa disentuh. Untouchable man, orang yang kalau disentuh ngamuk, marah luar biasa. Tetapi belum tentu benar. Yang kedua, kenapa tidak mengenal Bapa maupun Yeshua? Karena tidak pernah membaca firman. Yang dibaca novel, komik, cerita legenda, atau masalah politik. Wah, kalau masalah politik pinternya luar biasa. Tapi masalah firman tidak ngerti apa-apa. Pendeta mempelajari politik boleh atau tidak? Boleh, supaya kita tidak dipolitikin orang politik. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan firman. Itu yang kedua. Sekarang saya tanya saja. Siapa di antara saudara yang membaca kitab suci kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu 1 kali saja? Angkat tangan. Wah, puji Bapak Yahweh ya. Tapi masih banyak yang tidak angkat tangan. Siapa yang tidak pernah membaca dari Kejadian sampai Wahyu selesai? Angkat tangan. Ora ono sing ngaku. Belajar, maka kita memiliki ilmu di dalam pikiran kita. Yang ketiga, kenapa bisa tidak mengenal Tuhan? Karena tidak pernah diajarkan tentang nama tersebut. Pendeta ini banyak yang ngotot. Tidak ada nabi yang berasal dari Arab. Tetapi tidak konsekuen karena nama Tuhan pencipta langit dan buminya dari Arab. Bisa saudara merenungkan perkataan saya. Tidak mengakui adanya nabi dari Arab. Keliru, seharusnya diakui karena Tuhannya pun namanya dari Arab. Jadi harus konsekuen. Kemudian yang selanjutnya, kenapa orang tidak mengenal? Karena tidak percaya adanya Tuhan atau ateis. Orang ateis itu berpikir, Tuhan ada karena engkau berpikir tentang adanya Tuhan. Ya kalau direnungkan betul juga. Kalau kita tidak pernah memikirkan sejak bayi tentang adanya Tuhan, ya orang tidak akan tahu. Lalu berpikir siapa Tuhan itu? Betul tidak saudara? Itu pikiran orang ateis. Atau kenapa orang tidak mau mengenal nama Yahweh maupun Yeshua? Karena gnostik. Gnostik itu cara gampangannya itu masa bodoh gitu loh.
ndak Tuhan-Tuhanan. Yang penting saya hidup menurut kepercayaan diri saya sendiri. Ini gnostik. Artinya orang yang tidak butuh Tuhan. Dan orang yang tidak butuh Tuhan karena dia sudah tahu, tetapi akibat kecewa dengan Tuhan, maka ini orang yang sombong. Padahal ketika dia meninggalkan Tuhan dan tidak mau Tuhan-Tuhanan, hidupnya ya sama saja tuh, tidak ada perubahan. Coba saudara perhatikan, ada berapa banyak orang-orang yang kecewa dengan kekristenan. Ketika mereka lock out dari kekristenan, apakah ada perubahan di dalam kehidupannya? Tidak, malah semakin menjadi-jadi, iya. Mulutnya dulunya jahat, sekarang makin jahat. Kemudian hal yang selanjutnya, kenapa tidak mengenal Yahweh maupun Yeshua atau tidak mau kenal Yahweh maupun Yeshua? Kita membuka ayatnya 1 Timotius 1 ayat 3-4. Karena percaya ajaran para leluhur. 1 Timotius 1 ayat 3-4. Mari kita ucapkan bersama saudara-saudara ya, ayat 3 dan ayat 4. 2, 3. Sebagaimana aku sementara melanjutkan perjalanan ke Makedonia telah menasihati engkau untuk tetap tinggal di Efesus, agar engkau dapat memberi perintah kepada beberapa orang supaya jangan mengajarkan ajaran yang berbeda ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Ini adalah berbicara tentang ajarannya Nikolaus dari Antiokhia. Siapakah Nikolaus dari Antiokhia? Nikolaus dari Antiokhia adalah satu di antara 7 diaken yang dipilih oleh Ruach HaKodes sendiri. Tetapi apakah orang yang sudah dipilih Ruach HaKodes itu tidak bisa menyimpang? Bisa. Kita lihat dulu ayatnya. Kisah 6 ayat yang kelima. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Dan firman itu memuaskan di hadapan segenap kumpulan itu, dan mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Ruach HaKodes, dan Filipus, dan Prokorus, dan Nikanor, dan Timon, dan Parmenas, dan Nikolaus, seorang proselit dari Antiokhia. Jadi mereka, para rasul ini berdoa bersama-sama meminta untuk memilih para diaken, dan disebutkan di situ Nikolaus seorang proselit dari Antiokhia. Apa sih yang disebut proselit? Proselit adalah orang bukan Yahudi tetapi mengikut ajaran Yahudi. Itu proselit. Jadi kalau sekarang ada orang Kristen penyembah Bapa Yahweh tapi tidak mau menyebut Yahweh, menyebutnya Hashem, nama itu, atau Adonai, atau Elohim saja. Kemudian tidak mengakui Yeshua sebagai Elohim, yaitu Yahweh itu sendiri, itu proselit, saudara-saudara. Ya, karena orang bukan Yahudi tetapi mengikuti ajarannya orang Yahudi. Yang kita ikuti bukan ajarannya orang Yahudi loh. Yang kita ikuti adalah ajaran firman. Nah, ternyata ajaran Nikolaus itu dibenci oleh Tuhan. Kita buka Wahyu 2 ayat 15. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Jadi ajaran Nikolaus itu dibenci oleh Bapa Yahweh, oleh Yeshua HaMashiach. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa sih inti ajaran Nikolaus?
Yang pertama, ajaran inti dari Nikolaus adalah sinkretisme. Kemarin Pak Simeon khotbah okultisme, sinkretisme. Itu kakak adik, saudara-saudara. Yang intinya adalah menduakan Tuhan, ajaran leluhur, menyembah patung, foto, mensakralkan benda-benda tertentu, memelihara jimat, itu termasuk sinkretisme. Meskipun gambar Yeshua HaMasiah sekalipun, kalau kita menyembahnya, kita sudah melakukan ajaran Nikolaus. Karena Yeshua itu tidak seperti gambar yang ada itu. Walaupun ketika ada seseorang yang mendapatkan penglihatan, penglihatannya seperti yang ada di gambar karena Tuhan menghargai pola konsep pikiran manusia. Yeshua itu tidak bisa digambarkan karena pada zaman itu belum ada orang yang menggambar. Kemudian ajaran Nikolaus yang kedua, melegalkan percabulan seperti poliandri, poligami. Apa yang disebut dengan poliandri dan poligami? Yang disebut dengan melegalkan percabulan intinya adalah melakukan hubungan seks di luar nikah yang sah karena menganggap tubuh tidak penting. Ini ajaran dari Nikolaus. Tubuh itu nantinya mau masuk di kuburan atau dikubur di gua, selesai. Yang penting adalah jiwa dan roh kita. Itu ajaran Nikolaus. Maka ada yang melegalkan percabulan seperti poliandri. Poliandri itu apa, saudara-saudara? Satu perempuan dengan laki-laki, suaminya lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Jadi bukan suaminya meninggal baru menikah lagi, meninggal menikah lagi, itu beda. Ini suaminya masih ada, dan itu pun terbagi menjadi dua, yaitu poliandri fraternal. Poliandri fraternal adalah seorang perempuan menikah dengan suami yang masih punya tali persaudaraan satu dengan yang lain. Suaminya dua, tapi suaminya ini masih kakak adik. Ini namanya poliandri fraternal. Dan itu legal di Tibet, Nepal, dan India. Jadi jangan saudara anggap itu ilegal. Legal di negara-negara itu. Tetapi menurut firman Tuhan, legal atau tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, poliandri non-fraternal, yaitu satu perempuan dengan beberapa suami yang tidak ada hubungan darah. Jadi suami satu dengan suami dua atau suami ketiga, itu tidak ada hubungan darah. Itu ada yang melegalkan. Ya. Itu hal yang kedua. Saya ulang sekali, yang pertama tadi apa? Sinkretisme. Jadi kalau ada di antara saudara yang punya jimat, itu kalau saudara memelihara, maka itu merupakan sinkretisme. Tidak usah jimat deh. Kacamata saya saja ini. Saya sanjung-sanjung, saya tinggikan luar biasa, sampai melebihi Tuhan. Atau anak kita, cucu kita, keponakan kita yang kita agung-agungkan tinggi sampai sedemikian rupa lebih daripada kepada Tuhan, itu sinkretisme. Kemudian yang kedua, melegalkan percabulan tadi. Yang ketiga, makan bekas penyembahan berhala, daging binatang yang mati dicekik, dan darah. Karena hal itu dilarang oleh firman. Ayatnya di mana? Kisah Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Kisah Rasul 15 ayat 28 sampai 29 berbunyi, sebab
rupanya Roh Kudus, dan kami tidak meletakkan ke atas kamu beban yang lebih berat daripada yang diperlukan ini, untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang dikorbankan kepada berhala, dan dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik, dan percabulan yang ketika menjauhkan dirimu sendiri daripadanya, maka kamu berbuat baik, baik-baiklah kamu. Saya sudah pernah mengajarkan karena ada suku tertentu di Indonesia yang melegalkan makan darah. Kenapa firman Tuhan melarang kita makan darah? Karena apa, saudara? Kotor. Darah itu kotor. Buktinya apa? Kalau saudara sakit yang diperiksa apanya? Darahnya. Selain darah apa? Selain darah apa? Air kencing, urin. Itu semua kotor, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang makan darah atau minum air kencing, mau air kencing apa saja, ya kotor. Itu dilarang, saudara-saudara. Akibatnya apa? Menolak bapa dan anak. Dan orang-orang yang melakukan kepercayaan ini sering kita lihat di sekitar kita, kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya mengenal Bapa saja, bagaimana? Mempunyai kitab Torah dan kitab para nabi, tetapi tidak pernah dipelajari. Orang-orang Ibrani itu mereka memiliki Torah, tetapi tidak pernah dipelajari. Para nabi juga mereka miliki, yaitu Tanakh, kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, itu miliknya orang Yahudi, tapi tidak pernah mereka pelajari. Dan itu bukan semata-mata hanya miliknya orang Yahudi, tetapi bagi Elohim untuk seluruh dunia. Mereka lebih mempelajari Talmud, maka mereka tidak menyebut Yahweh. Mana ada ayatnya? Ayatnya justru Yahweh ingin namanya disebut, dipanggil-panggil supaya tidak dilupakan orang. Tetapi karena mereka tidak mengenal Torah yang mereka miliki, mereka tidak mengenal kitab para nabi yang mereka miliki, tetapi mereka lebih memikirkan Talmud sampai jambangnya dipanjangin dan sebagainya, maka mereka menolong Tuhan. Kita buka ayatnya 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Dan ketika mereka tiba di tempat pengirikan Nakon, lalu Uza mengulurkan tangannya pada tabut Elohim dan memegangnya, karena lembu-lembu itu hampir membalikkannya. Kemudian murka Yahweh menyala-nyala terhadap Uza, dan Elohim membunuhnya di sana karena kesalahannya, dan dia mati di sana di dekat tabut Elohim. Uza mati karena apa, saudara-saudara? Karena kesalahannya. Kan ayatnya ngomong begitu. Dan Elohim membunuhnya di sana karena kesalahannya. Lah salahnya apa? Mengulurkan tangan karena lembu-lembu itu mau masuk jurang, kan betul. Waktu saya ke Gunung Sinai jalan kaki itu sampingnya itu jurang, saudara-saudara. Saya sih ngeri karena berangkatnya itu jam 2 dini hari, naik ke Gunung Sinai pakai onta. Nah, naik onta nih kepleset, jadi sate. Jadi Bapak Ibu, kenapa Uza itu mengulurkan tangannya? Secara logika dia benar, karena supaya lembu-lembu itu tidak jatuh ke jurang. Tetapi dia lupa bahwa yang berhak untuk memegang tabut Elohim yang seperti ini itu hanya para imam, sedangkan Uza bukan imam. Dan itu juga kesalahan. Tabut Elohim ada penyangganya itu untuk diusung, bukan untuk taruh di pedati. Jadi dua kesalahannya dilanggarnya. Akibatnya mati dia. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang Yahudi yang berperang melawan musuh-musuhnya? Apakah itu bukan menolong Tuhan?
Dalam konteks kitab suci, perang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bukanlah menolong Tuhan, melainkan memenuhi perintah Tuhan untuk melindungi diri dan tanah air mereka agar jangan menyembah sesembahan bangsa kafir. Dalam perjanjian lama, Tuhan seringkali memerintahkan orang-orang Yahudi untuk berperang melawan musuh-musuh mereka untuk melindungi diri dan tanah air mereka dan agar jangan menyembah sesembahan mereka. Namun perang ini bukanlah menolong Tuhan melainkan memenuhi perintah Tuhan. Tuhan tidak memerlukan bantuan dari manusia untuk menangani musuh-musuhnya. Sebaliknya Tuhan menggunakan orang-orang Yahudi sebagai alat untuk melaksanakan kehendaknya. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Yesayahu pasal 40 ayat 13. Mitikan et ruah Yahweh weis at sato yodienu. Siapa mengukur roh Yahweh dan seorang nasihatnya memberitahukan kepada kita. Kalau diterjemahkan secara linier berbunyi, siapa yang mengukur roh Yahweh dan siapa yang memberitahukan kepada kita nasihatnya. Kalau diterjemahkan dengan agak bebas, seperti yang ditulis dalam Indonesian Literal Translation berbunyi, siapakah yang telah mengukur roh Yahweh atau seorang penasehatnya yang memberitahu dia. Banyak sekali kita lakukan ini, jadi kita menasehati Tuhan. Tuhan seharusnya jangan begini, jangan begitu, seharusnya begini, begitu. Ya kan? Apalagi ketika kita sedang bermasalah, menghadapi masalah. Saya ingatkan kepada saudara, saudara punya masalah apa saja. Tuhan tahu masalah saudara lebih daripada saudara mengetahui masalah saudara. Amin. Jadi jangan dianggap Tuhan tidak tahu. Tapi kenapa Tuhan diam saja Pak, seolah-olah Tuhan tidak pernah diam. Tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk kebaikan kita. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga, bagaimana jika hanya mengenal Yeshua tanpa mengenal Yahweh atau Yeshua only. Bahkan tidak mengenal Yeshua, kenalnya Yesus, Yesus only. Menyingkirkan Yahweh, yaitu berusaha menyingkirkan Yahweh dan membela Allah. Ini sudah menjadi satu fenomena di akhir zaman. Padahal tanpa dasar teologia. Kalau dikatakan Allah itu kan hanya sebutan Pak, apalagi hanya sebutan. Kok dipertahankan mati-matian, memangnya tidak ada sebutan lain yang bisa menggantikan Allah. Maka hal ini tidak akan pernah putus sehingga terjadi perdebatan tidak berujung pangkal antara Kristen dengan Islam. Karena Kristennya yang menyalahi aturan, bukan mereka. Mereka konsekuen umat Islam. Di mana saja Tuhannya sama. Nah orang Kristen ini Tuhannya kayak siluman. Namanya ganti-ganti. Kalau namanya ganti, pribadinya juga ganti. Apa itu bukan siluman? Saya membuat buku yang berjudul Yesus bukan Allah. Pendeta-pendeta pada ngamuk. Baca dulu baru ngomong. Ya kan? Jadi yang terakhir saudara-saudara kesimpulannya. Kenapa ada orang yang menolong Tuhan? Perhatikan. Sejatinya bukan menolong Tuhan, melainkan mempertahankan imannya yang salah dan yang tidak diketahuinya. Hanya pokoknya harus sama dengan iman saya atau kepercayaan saya, jika tidak berarti sesat dan halal untuk dibunuh. Dasar kebenaran itu bukan karena tidak sama dengan saya. Kalau orang mengatakan Pak Yakub sesat karena tidak sama dengan gereja-gereja pada umumnya, itu yang menjadi dasar. Saya juga bisa mengatakan hal yang sama. Anda sesat karena tidak sama seperti gereja yang Tuhan percayakan kepada saya. Sama kan saudara-saudara? Dasar kebenaran bukan itu. Dasar kebenaran adalah firman Elohim itu sendiri. Lalu bagaimana jika ada yang mengupayakan hukum karena ada yang dilarang beribadah misalkan?
itu bukan menolong Tuhan, melainkan meminta hak sebagai warga negara yang punya hak yang sama di negara ini. Jadi harus kita bedakan. Apakah saudara mau menolong Tuhan? Ya. Tuhan tidak perlu ditolong. Biasanya kan sudah terpola di dalam pikiran kita. Kalau ditanya jawabannya haleluya, gitu kan? Saudara beriman kepada Bapa Yahweh? Haleluya. Saudara mau menolong Tuhan? Nah, jangan haleluya juga. Ya. Baik, ini yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan tutup dulu di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami telah beribadah dari awal hingga akhirnya dan Engkau telah memimpin ibadah kami. Tuhan berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan isi hati Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya di jalan, ataupun orang jahat, serta kerusakan kendaraan. Dan ketika sampai di rumah, umat-umatmu ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Demikian pula untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk radio, Tuhan berkati sehingga radio bisa tetap mengudara untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pano eleka wiyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.